Untuk pada malam hari ini kita akan membahas masalah sucikanlah hatimu dari perkara-perkara yang menggelapkan hatimu. Sucikanlah, bersihkanlah hatimu dari perkara-perkara yang menjadikan hatimu gelap. Allah sampun ngendika dalam satu ayat, di dalam diri manusia, hati manusia ada yang namanya sifat-sifat. Adapun sifat-sifat di dalam hati manusia yang menjadikan hati itu gelap adalah sifat yang Allah celah. Di antara beberapa sifat yang menjadikan Allah mencela terhadap kita adalah sifat takabur. Dan sifat inilah yang akan menjadikan gelape ati menyang Gusti. Sehingga semua apapun, sikon kondisi apapun, hati kita tidak akan pernah bisa sambung terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita justru akan memandang dan bersaksi bahwasanya apa yang tampil di depan kita adalah makhluk. Kita ingat cerita bagaimana Ajazil itu seorang malaikah, asalnya itu adalah sebagai penasehat malaikah. Bagaimana cerita beliau itu adalah alimnya orang yang alim, ibadahnya lebih baik daripada yang lain. Tapi mengapa dia itu dihempaskan Allah di dalam situasi yang menjadikan dia ingkar pada Allah? Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ketika saat Allah menjadikan satu makhluk yang disebut Adam, Allah bersabda, wahai para malaikatku, aku mau akan menciptakan satu makhluk untuk menjadi khalifah di bumi. Bapak Ibu, di antara beberapa banyaknya malaikat itu semuanya setuju kecuali Ajazil. Wa idh qala lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ketika saat Nabiullah Adam sampun tercipta, Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk menyembah dan mereka fasajadu. Mereka seluruhnya itu mengikuti apa yang menjadi perintah Allah kecuali Ajazil. Ajazil ini nanti yang akan disebut sebagai iblis. Illa iblis, kecuali iblis. Mengapa dia iblis kok tidak mau mengikuti perintah Allah? Jawabannya sederhana. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Karena di dalam hati Ajazil itu ada sifat takabur, ada sifat sombong. Sehingga Allah bertanya,
Wahai Al-Jazil, apa yang menjadikan hatimu terhalang sehingga kamu tidak mau menjalankan perintahku yang berupa menghormat dari jasa karya apa yang aku ciptakan terhadap Adam? Jawabannya iblis begini, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ana khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Niki cerita sing ana nggone Quran, mboten cerita ning nggone kitab, mboten cerita nang nggone hadis. Tapi cerita ini wonten Al-Quran. Ya Tuhanku, sesungguhnya saya jenengan jadikan saya dari api. Tapi wa khalaqtahu min tin. Sedangkan Adam jenengan ciptaake dari tanah liat yang kotor. Bagaimana mungkin kula sing luwih mulya daripada Adam kok sujud menyang Adam? Niki iblis mboten paham. Bukan perkarane iblis sujud nang Adam, mboten. Patuh menyang perintah atas karya Allah menciptakan Adam. Bukan perkarane sampean sholat dikongkon sujud nang watu Ka'bah kotak papat, bukan. Patuhe kawula menyang Gusti atas perintah sholat itulah sehingga untuk sebagai munajat bertemu Allah. Cuman persoalannya umat manusia, mengapa waktu sholat kok nggak bisa ketemu Allah? Karena ada penghalang. Karena ada penghalangnya umat manusia hatinya itu pada Allah. Padahal di dalam kitab Hikam Allah katakan kaifa yutasawwaru hetah, apa mungkin Gusti Allah iku bisa ditutupi, dialing-alingi oleh sesuatu, sementara sing nguasai sesuatu iku Gusti Allah. Oleh karena manusia melihat sesuatunya itulah, dirinya sendiri itulah yang akan menjadikan hijab tutupi hati menyang Gusti Allah. Ini persoalannya. Artinya apa? Ketika jenengan ini melaksanakan sholat, hati jenengan ono rumongso, merasa, meyakini yen sing isok sholat iku jenengan, ya ini persoalane sing ndadekake ati sampean ketutup sehingga waktu sholat mboten saged jenengan iki mirsani atau bertemu Allah, tidak bisa. Padahal Allah katakan khafidhu ala sholawa wassolatil wusta. Ning surat Al-Baqarah Allah mengatakan jogonen sholat 5 waktu iki wassolatil wusta. Sholat 5 waktu itu sholat yang dilakukan jasmani, wassolatil wusta, dan sholat hakikat hati. Kalau hati jenengan tidak sholat atau tidak melaksanakan sholat secara hakikat, ya tidak akan bisa waqumu lillahi qanitin,
khosyiin bertemu Allah nggak bisa. Isine ati iku kalau sudah dikuasai rumongso, kalau kita yang bisa melakukan, yo ini persoalane jenengan boten saged kepanggih, jenengan tidak bisa ketemu Allah waktu sholat boten saged. Kalau di dalam Al-Quran itu bahasanya itu adalah qanitin ay khosyiin, khusyuk, nggak bisa. Sekarang kembali kepada ceritani iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Gara-gara di dalam hati iblis iku ono rasa takabur. Nyun sewu, jenengan kalih kula di dalam hati kalau ada rasa bisa melakukan, jenengan kalih kula niki takabur datang Gusti Allah langsung. Kok bisa? Pun ngeten. Kita manusia iku sifate la haula wala quwata. Itu sifat kita. Tidak punya daya upaya apapun untuk melaksanakan apapun. Wala quwata. Dan tidak ada satu kekuatan apapun untuk mencegah sesuatu apapun. Itu sifat manusia. Sering saya contohkan, makhluk itu kados rokok kali korean. Biarkan sampai pagi, ya diem. Nggak bisa korean ini memberikan api terhadap rokok jikalau tidak ada pihak ketiga. Loh, pihak ketiga berarti saya. Sama. Kita makhluk semuanya kalau tidak ada pihak ketiga yaitu Allah yang wujudnya ada pada diri kita, nggak bisa. Nggak bisa. Lah, kewujudan Allah yang ada pada diri makhluk, innallaha bikulli syai'in muhit, melimputi atas segala sesuatu. Wujudnya Allah itu Allah katakan di dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dialah zat yang maha suci yang memperjalankan, menggerakkan hambanya. Lah, berhubung di dalam hati kita ada perasaan, ada rasa, rumongso, kita yang bisa melakukan, ya ini penghalangnya. Coba, setiap kali aktivitas apapun, buang rasa di dalam hati jenengan iki yang bisa melakukan, buang. Pasti hati Anda akan masuk di dalam satu alam kefanaan. Semua perlu dibuktikan, semua perlu dipraktekkan. Jenengan paham teori, nggak mau praktek, ya nggak bisa. Istilah ngeten, jenengan sudah saya kasih tahu, Pak, Bu, anggur itu rasanya nikmat, kadang ada kejutnya, kadang ada manisnya. Jenengan tidak mau mengambil dan memakan, bagaimana Anda akan bisa membuktikan? Lewat kabar yang saya kasih tahu berupa apa? Berupa, Pak, Bu, pisang ini manis. Jenengan paham atas kabar itu, tapi tidak Anda ambil,
berarti Anda tidak akan pernah merasakan manisnya pisang. Jenengan kasih tahu, Pak Bu, jikalau jenengan pengen estu bertemu terhadap Allah ketika sholat jenengan munajat, ketika aktivitas jenengan munajat untuk bisa bertemu Allah, caranya ini loh. Rasa rumangsa ning ati jenengan sing lakoni, sing bisa melakukan, lepaskan. Tetapkan jenengan kalih kula sebagai makhluk iki seperti korean sama rokok. Kan sudah jelas la haula wala quwata illa bil. Bisanya Anda beraktivitas karena illa billah. Karena adanya zat yang maha suci di dalam diri Anda yang menggerakkan Anda. Berarti mana Pak yang menghalangi hati jenengan tidak bisa bertemu Allah? Rasa rumangsa bisa agawe sendiri. Rasa niku iman. Sampai beriman, kalau jenengan yang bisa melakukan, inilah penghalang hati sampai terhadap Tuhan jenengan. Sampai tua pun gak akan pernah bisa. Hatta zurtumul makobir, sampai sedo jenengan gak akan bisa bertemu Allah. Allah sampun dawuh di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Cara untuk ketemu Allah itu sederhana sekali. Niki nek jenengan purun ngelampai ilmu teori sampun kula sampeake kok gak dilaksana nih. Itu tadi loh. Tidak akan sampai kapanpun Anda bisa merasakan manisnya pisang kalau pisang itu tidak jenengan makan. Al-Kahfi ayat 110 Allah katakan, wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya. Loh, sederhana sekali. Pertama, jelas, fal ya'mal amalan sholihan, pisang itu ambil makan. Jangan dilihat aja, jangan hanya percaya aja. Oh, aku percaya kalau pisang itu manis. Jangan. Buktikan iman jenengan. Sebab hanya orang-orang yang imannya sudah ihsanlah. Itulah orang yang bisa bertemu Allah. Bertemu Allah berarti makrifat. Hanya orang-orang yang mau mengambil pisang dan memakanlah, iman seseorang itu dikatakan benar. Apa yang harus jenengan lakukan? Pertama, pun iki sampean gecoki rapet. Syarat untuk ketemu wujude Allah di dalam diri jenengan, pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Ibarat pisang, ambil makan. Hatimu berlakulah hati yang bagus di mata Allah. Apa hati yang bagus? Berzikirlah. Hatimu jangan lepas dari zikir. Zikir yang mana yang dimaksud? Apakah lisan ngucap la ilaha illallah atau Allah di lisan? Bukan. Apakah di hati Anda ngucap Allah terus menerus? Bukan. Yang dimaksud zikir di sini adalah al-a'malu
suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Semua ibadah apapun secara fisik itu laksana seperti patung. Artinya patung tidak bisa manfaati kecuali ibadah itu dikasih roh. Apa roy ibadah? Apa roy amal? Ibarat patung harus dikasih roh. Roy amal ibadah adalah ikhlas. Ikhlas itu yang mana? Anda tidak merasa yang bisa melakukan Anda. Itulah ikhlas. Itulah ruhnya amal. Berarti jenengan harus berzikir. Yang zikir di sini sadar kalau bukan Anda yang bisa melakukan. Kalau hati jenengan sudah sadar kalau bukan Anda yang melakukan, berarti sinten yang melakukan? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini sudah menancap di dada jenengan, berarti Andalah yang dimaksud fal ya'mal amalan sholihan. Ini wajib. Ini wajib dilakukan. Anda aktivitas apapun, hati Anda harus menetapkan bahwasanya yang bisa melakukan itu adalah alladzi asra bi'abdihi lailan. Dialah zat yang maha suci yang ada di dalam diri, yang disebut Gusti, itu yang melakukan. Hati jenengan harus muncul rasa bahwasanya yang melakukan semua adalah yang bisa adalah Allah. Pun ini harus sampean pegang. Apabila mudahnya muncul kesadaran dalam hati jenengan bahwasanya segala hal apapun bersumber dari Allah, itu kok hatimu mendorong dzikir sir, di hati ngucap Allah, 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 nggak apa-apa, ucaplah itu. Sebab ini Allah juga punya hujah dalil tentang masalah dzikir siri. Wadhkur isma rabbika, surat Al-Insan 25. Berzikirlah dalam hatimu dengan menyebut nama Allah. Berarti dalam hati menyebut Allah, 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 sambil merasakan kehadiran wujudnya Allah, dengan bukti hati jenengan sadar segala hal apapun itu yang melaksanakan adalah Allah. Bon, itu pertama. Bon, iki sampean gecoki rapet. Yang kedua, syaratnya cuma 2. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ketika jenengan beraktivitas apapun, dalam hati jenengan ojo ono, jangan sampai ada gambar-gambar makhluk. Artinya gambar makhluk ya apa? Jangan pernah dalam hati sampean ada iman kalau makhluk itu bisa melakukan. Hampir sama dengan yang di depan. Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya di hati jenengan iki jangan ada gambar makhluk siapapun itu bisa melakukan apapun. Coba contoh mawon, sampean dengar
orang bersolawatan ya. Oke. Sampai jangan pernah dalam hati ini munculnya solawatan dari makhluk. Jangan. Jangan. Kalau dalam hati sampai ada keimanan munculnya suara itu dari makhluk, berarti jenengan telah menyekutukan Allah dengan makhluk. Niki konteksnya secara hakikat makrifat loh Pak ya. Jangan. Kok bisa? Coba kalau tidak ada Allah dalam diri makhluk tadi, bisa ngucap sendiri sholawatan? Nggak bisa. Inilah yang ku maksud wasilah langsung ati sampai datang Allah, tidak pada makhluk. Ini yang menjadikan jenengan lekas cepat ketemu Allah di sini. Gak usah sampai mandang makhluk. Sampai nek jenengan kalau masih memandang makhluk, bahkan ada keinginan bertemu makhluk di dalam alam akliyah, dalam akal-akal, berarti alam mukasyafah, rugi sampean. Rugi. Saya tidak pernah mengajarkan tentang tauhid itu tidak murni, nggak pernah. Saya ajarkan tauhid murni dengan wasilah hati langsung pada Allah tanpa melalui makhluk. Makanya ketika jenengan khalwat, ketika jenengan uzlah, pakai hati, jangan pakai akal. Sampai nek pakai akal, tak jamin sampai kapanpun tidak akan pernah sampai ke musyahadah. Tapi ada di antara beberapa orang memakai sistem lain, pakai akal dulu. Monggo, itu hak, ya, hak. Jujur, saya sendiri murni tanpa melibatkan siapapun, sebab ayatnya wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Ahada iki makhluk. Jangan pernah kalau kau itu datang kepadaku dengan membawa sesuatu selain daripadaku. La taj'al ma'allahi ilahan akhor. Jangan ada dalam hatimu kalau sudah ingin ketemu aku ada sesuatu yang lain. Tapi aku harus menghormati pada sistem masih membawa sesuatu yang lain. Sebab semua diri manusia punya hak masing-masing. Rapopo. Jadi yang nomor 2 itu hampir sama maksudnya. Bentuk kita itu tidak boleh menyekutukan. Jangan pernah ada iman dalam hati jenengan kalau niati kholwat, kalau niati madep marek ketemu Allah, ada makhluk lain. Sampai mohon maaf kemarin hari apa itu, hari Rabu, di dalam surat Taubah, At-Taubat ayat 30 sampai 33. Kemarin kami jelaskan. Orang kalau ada hati iman selain daripada ilahun wahid yang esa, sama dengan dikatakan ibnullah, menuduh Allah itu beranak. Tapi nggak kerasa. Padahal Gusti Allah itu lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Mengadakan selain Allah lagi itu loh Pak maksudnya. Itu sama halnya beranak. Ayat 30 At-Taubah. Ini karakter orang-orang, mohon maaf,
ahli hijab, punya iman selain Allah. Iman dalam hal apapun. Contoh jenengan sholat, terus di hati jenengan ada iman kalau jenengan yang bisa melakukan sholat, berarti jenengan telah mengadakan, menyamakan diri Anda terhadap Allah. Buktinya bisa di dalam sholat itu meliputi kekuatan, ya, keadaan. Padahal keadaan semuanya itu bersumber dari Allah. La haula loh wala quwata illa billah. Ini sudah Allah sering tegur kepada kita lewat Al-Quran. Cuman kebanyakan itu di dalam isi Al-Quran tidak dijelaskan sampai pada tingkatan tauhidnya. Hanya sementara tingkatan maknanya saja. Intisari daripada ayat itu jarang itu dibedah di tengah umum. Kebanyakan itu arti makna dari sisi lugot. Kebanyakan seperti itu. Contoh, hafidhu ala sholawah, jagalah sholat 5 waktu. Iki kan arti secara lugot. Lugot itu bahasa Quran Arab, hafidhu ala sholawah. Di alih bahasa Indonesia, jagalah sholat 5 waktu. Ini bukan arti sebetulnya. Secara maknawiyahnya itu apa? Nah ini sing jarang mau bedah. Apa sih sholat itu? Dikawiti takbir, dipungkasi salam, diawali takbir, diakhiri salam. Apa sih takbir itu? Apa sih salam? Sampai harus tahu ayat berikutnya, wassolatil wusta, baru ini tahu. Takbir itu mesti Allahu Akbar. Allah utawi urip, utawi zat yang maha suci, wujude akbar. Iku wujude urip pun di akbar. Yo ngalam dunya kabeh niki akbar. Artine ati sampean ojo ngaku-ngaku jenengan sing bisa melakukan apapun. Ati sampean harus wajib menetapkan semua apa yang terjadi, muncul dan timbul dalam diri makhluk bersumber dari Allah. Ngaten niki. Apa salam? Salama yusallimu taslim. Pasrah diri, tawakal. Korean iki lho Pak, sejati ini pasrah tenan. Gak diurupno yo, gak bengok-bengok, gak dinyalakan yo, gak panggil-panggil, dinyalakan yo manut. Kalau kita kan gak manusia. Tawakaltu Allah, aku tawakal nang Allah. Segala hal urus aku tak serahno pada Allah. Yang penting aku ikhtiar usaha. Habis itu tawakal. Ketika hasilnya gak cocok, mesti ganjel ning ati. Kurang ya apa aku? Salat sudah penuh, zakat ya, poso, haji sembarang, kok sik gak diijabahi. Sakitan ning ati. Berarti tanda itu tadi kita pasrai ku cukup di lisan, tidak bisa di hati. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mohon maaf saya informasikan masuk 2025 kami sudah tidak menerima undangan ngaji. Undangan ngaji itu yang terjadi 2025 seperti di sini saya terima ketika
ada di tahun 2024. Jadi tak selesai nih dulu undangan yang sudah kadung saya terima lah, yang 2025 ini tolong jenengan yang mau ngundang ngaji dalam rangka apapun stop dulu, karena saya masih menulis kitab. Kitab awal saya upayakan sebelum Ramadan sudah selesai, sebelum Ramadan, biar bisa dipelajari oleh pemula-pemula. Yang kedua, aku tausiah itu tidak bisa lama-lama seperti dulu, Pak. Untuk 2025 loh, sebelum kitab akhir tak selesaikan, saya ngaji nggak bisa terlalu lama, karena memang setiap saya senggang baik di rumah maupun di kantor selalu menulis biar nang cepat selesai, nanti kita kembali lagi untuk ngaji seperti sedia kala. Bapak Ibu hadirin, oleh sebab itu tolong kasih maklum terhadap saya kalau ngajinya itu tidak bisa lama-lama seperti tahun 2024, mohon maaf. Itu aja yang saya minta terhadap jenengan. Dan di sini ada maksud Allah. Ada maksud Allah mengapa jenengan pelan-pelan saya tinggal. Ada maksud Allah. Kalau menulis niki kan mung alasan, ya tak? Aslinya ada maksud apa Allah? Ini tidak jauh berbeda ketika saat Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk beruzlah di Gunung Turis Sina dalam rangka menerima wahyu. Lihat aja nanti, apakah umat ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa dia mencari Tuhan lain atau enggak? Apakah panjenengan keluar dari tauhid murni atau enggak? Itu dilihat aja nanti. Apakah keiksanan iman sampean sudah keiksan itu akan berbelok apa enggak? Ingat, tolong dibuka nanti dalam surat Ibrahim ayat 3. Ada 3 hal, nafsu dan teman-temannya nafsu, iblis dan teman-temannya iblis. Walaupun jenengan ini sudah paham ilmu tauhid, di situ ada 3 rencana nafsu. Pertama, yastahibbunal hayata dunya 'alal akhirah. Jelas niki Pak. Nafsu itu akan menjadikan hatimu kesensem. Tahu kesensem ya? Kepencut. Dengan tampilan apa yang ada di muhadharah ataupun di mukasyafah. Pegang ini. Sebab siapapun hati kita kalau sudah kesensem yang ada di muhadharah dan mukasyafah alal akhirah, Anda akan melalaikan alam musyahadah. Anda akan melalaikan Allah. Padahal sering kami katakan, tanamkanlah rasa di dalam hatimu, yang melakukan semua itu adalah Allah. Yang kedua, wa yasudduna an sabilillah. Anda enggak kena kesensem di alam muhadharah dan mukasyafah, nafsu itu akan menghalang-halangi jenengan. Menghalang-halangi fisabilihi, untuk hati jalan menuju pada Allah musyahadah.
Carane ya napa? Ngeten. Ning ngati sampean mengke ana bisikan ngeten. Ojo kholwat sik. Enten ana waktu senggang. Awakmu sik repot. Jangan menetapkan semua itu datangnya dari Allah dulu, jangan. Nanti aja kalau waktu senggang baru kholwato. Kalau waktu repot sama anak, sama istri, sama kerjaan, jangan. Lakukan di kala waktu Anda senggang, tidak repot urusan dunia. Mesti bisik ngoten. Iku bentuk wayasudduna an sabilillah. Anda dihalang-halangi. Padahal Gusti Allah dawuh wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semua aktivitas apa yang ada pada diri manusia, apapun bentuknya, di situ ada Allah. Temui dengan cara berkholwat di situ. Langsung bisa sambung, murnikan tauhidmu. Berarti jenengan harus membawa wasilah langsung hati pada Allah, yaitu dzikir sirul asrar. Rasa tadi Pak. Yang terakhir, yang ketiga, jenengan biar kepincut muhadharah mukasafah tetap gak iso, dihalang-halangi juga gak bisa. Terakhir Pak, yang nomor 3, wayabghunaha iwaja. Dibegal men. Tahu dibegal? Dibengkokkan arah tujuan sampean. Jenengan kan arah tujuannya kan musyahadah bertemu Allah. Di tengah jalan itu dibengkokkan. Halus Pak cara membengkokkannya. Waduh luar biasa. Koyo iyo tapi enggak. Ngoten loh. Seperti ketika kita melihat mega sebelum maghrib itu di sebelah barat merah. Coba jenengan datangi, kecelik amen. Tahu kecelik? Ketipu. Enggak. Intinya Anda biar tidak kebegal, terhalang-halang, terus tidak terpengaruh. 3 hal ini pesan saya, gunakan hatimu yang murni pada Allah. Wasilah itu langsung pada Allah, dan Allah itu hidup dalam dirimu. Sambungkan terus di situ. Ketahuilah ulaika fi dhalalim ba'id. Ayatnya di situ Ibrahim ditutup ayat 3. Ulaika fi dhalalim mubin. Ketiga hal ini yang ada dalam nafsu kita, ini tersesat. Berarti siapapun kita kalau mengikuti di antara kena 3 hal ini, berarti ruhaniyah kita tidak sampai pada Allah, akan pindah ke tujuan yang lain. Pun iki dikecoki. Sebab Allah sudah menyiapkan anugerah datang jenengan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dikatakan jiwa yang damai manakala mau kembali kepada Tuhan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu kalau Anda mau kembali. Sebab selama ini sesungguhnya kita itu tinggalkan Allah. Dengan bentuk kita merasa kita yang bisa melakukan. Kembalilah. Kalau Anda betul-betul kembali kepada Allah, artinya rasa yang ada di dalam hati, iman yang ada di dalam hati jenengan, hanya akunya Allah aja yang bisa ini bisa itu, maka fadkhuli fi ibadi wadkhuli
jannati. Layaklah Anda ditaruh Allah di dalam rahmatnya. Bahasa syariat surga, bahasa syariat. Tapi bahasa hakikat bertemu Allah. Kesimpulannya Bapak Ibu, dalam kesempatan malam hari ini, bisanya hati tidak terhalang. Sifat yang tercela salah satunya takabur. Segala hal apapun yang Allah hadapkan terhadap kita, jangan pernah jenengan akui kalau kita yang melakukan. Akukanlah semua itu Allah. Dalam hal pemilikan apapun yang Allah titipkan terhadap kita disebut sebagai amanah, janganlah gampang hati memiliki. Kembalikan semua adalah milik Allah. Berarti ayo belajar dari tukang parkir. Menjaga amanah, tidak pernah memiliki. Buktinya ketika yang punya sepeda ngambil, gak berat Pak Ati sampai memberikan. Karena tidak Anda miliki. Orang mati itu di situ. Ada kalanya orang mati angel, susah, su'ul khotimah. Ada yang gampang husnul. Sing husnul khotimah mudah, gak kegandolan. Gak kegandolan bojo, garwa, bini. Gak kegandolan anak. Gak kegandolan, mohon maaf, dunya brono. Sebab kabeh wae Gusti Allah diambil Allah. Tukang parkir mesti ikhlas. Berarti belajarlah menjadi tukang parkir, namun menjaga amanah. Intine apa yang Allah titipkan terhadap kita itu amanah, bukan dimiliki. Sebab Allah dawuh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua apa yang ada di langit dan di bumi hanya milik Allah. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil alamin. Wa ya Allah kabeh. Sering lho Pak ikut dibaca umat Islam, ya tak? Tapi berhubung belum dibedah maksud ilmu nih, ya hanya kita baca, gak bisa praktek. Bapak Ibu hadirin, saya dari Mojokerto ke sini gak ada tujuan lain kecuali illa mubasyiron, memberikan kabar terhadap saudara saya di sini yang sudah saya anggap melebihi saudara kandung saya. Kabar baik apa? Kabar baik untuk kembali dan bertemu Allah. Sebab sepurone ingkang kathah, mohon maaf yang banyak. Sebentar lagi kita akan meninggal. Kita tidak tahu sisa umur kita. Kalau tidak mulai sekarang kapan lagi? Hati gak kembali pada Allah. Sebab Allah sampun dawuh, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Az-Zumar 54 atau enggak salah 56. Kembalilah lekas kau pada Tuhanmu sebelum datangnya satu kematian. Sebab jikalau ini tidak lekas Anda lakukan, tsumma la tunsurun, Anda tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah untuk bertemu Allah. Gak bisa. Kita lihat satu sisi umur kita tidak tahu tinggal berapa. Okelah kalau masalah ma'isyatu dunia, kebutuhan dunia, perut, keluarga itu penting. Oke, itu memang penting, kerja harus. Tapi jangan sampai mengalahkan niat dan tujuan Anda lekas kembali kepada Allah. Ingat,
itu tidak akan terhalang hatimu pada Allah, manakala sifat yang tercela, yang dicela Allah, takabur, itu sudah tidak ada dalam hatimu, maka tidak ada alasan untuk tidak bisa bertemu Allah di setiap kahanan, keadaan, sikon apapun. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya saya buka tanya jawab untuk bapak-bapak, 3 pertanyaan aja ya. Ingat, saya tidak ada hari, tidak ada waktu, hanya menulis. Biar lekas selesai urusan, nanti ada yang undang ngaji lagi nanti setelah kitab selesai aja. Jadi, monggo. Ini pahit Gus. Napa ya sing ditakokno? Kabeh wis kejawab. Tinggal ngelakoni, Pak. Tinggal ngelakoni. Oke. Barangkali masih ada gitu loh. Monggo. Pun nek mboten wonten, sebelum kita tutup doa dengan bacaan suratul Fatihah, hadiah Fatihah kita tujukan terhadap beliau ingkang tikholi, yaitu Ki Haji Muslim, wa furuhi wa usulhi wa masayyihi wa ahli baitihi, dan juga terhadap perjalanan kita dan saudara-saudara kita untuk menuju dan bertemu Allah. Semoga selalu dipayungi dengan anugerah rahmatnya, sehingga enggak gampang tergelincir oleh tujuan nafsu. Kulluhum ajmain lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa rahmatika wa syafaatika wa ma'rifatika ya Allah. Wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam.